Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nuriska Agustiawati. Dan nama saya Fitra Ayu Larasati. Kita akan menjelaskan perihal LTI Outdoor Planning pada Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang atau 384 km sebelah timur Jakarta. Kota Pekalongan ini memiliki luas sebesar 45,25 km persegi dengan total jumlah penduduk Kota Pekalongan yaitu 307.097 jiwa. Perancangan jaringan LTI. Perencanaan ini dibuat untuk 5 tahun mendatang, yaitu dari tahun 2019 sampai 2024. Luas wilayah Kota Pekalongan yaitu 45,25 km persegi. Jumlah penduduk Pekalongan yaitu 307.097 jiwa. Usia produktif 16-55 tahun, yaitu 177.159. Dengan growth factor 0,86%, cellular penetration 57%, market share Telkomsel 59,60%, LTE penetration 69,90%. Luas wilayah yang kami dapatkan ini didapat dari Google, yaitu luas kota Pekalongan, jumlah penduduk Pekalongan, usia produktif, growth factor, cellular penetration kita dapatkan dari data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. Cellular penetration kita dapatkan dari usia produktif dibagi dengan jumlah penduduk Pekalongan dikali 100. Dan market share Telkomsel, LTE penetration kita dapatkan dari data sesuai vendor yang kita inginkan. Di sini vendor yang kita inginkan itu Telkomsel. Capacity planning. Perhitungan capacity planning yang pertama itu ada future population dengan rumus P0 dikali 1 plus growth factor pangkat N. N ini merupakan tahun yang kita rencanakan yaitu 5 tahun mendatang. Yang kedua penduduk produktif, yang ketiga operator market share, yang keempat LTE provider user, yang kelima kepadatan penduduk dengan rumus yang telah disediakan dan hasil pada tabel number of user. Yang keenam throughput atau session dengan rumus Berry rate dikali PPP session time dikali PPP session duty ratio dikali 1/1 min BLER. Di sini kita menentukan traffic parameter terlebih dahulu karena kita akan merancang LTE dan provider yang digunakan adalah Telkomsel. Jadi data ini kami dapatkan dari vendor yang kami gunakan. Di sini ada traffic parameter yaitu VoIP, video phone, video conference, real-time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, P2P file sharing. Dan di sini kita mencari service model parameter pada uplink dan downlink. Juga kita mencari throughput atau session pada uplink dan downlink. Kemudian ada SUT yaitu single user throughput dengan rumus throughput atau session dikali BHSA dikali penetration ratio dikali 1 plus peak to average ratio per 3600 dengan traffic parameter yang sama pada uplink dan downlink. Kemudian traffic model parameter. Untuk nilai-nilai traffic model parameter kita sudah menentukan nilai-nilainya karena kita menggunakan daerah Pekalongan dan kota Pekalongan termasuk daerah urban, maka kita menghitung traffic model parameter pada daerah urban. Kemudian single user throughput yang kita dapatkan pada uplink yaitu 9,508 dan downlink sekitar 36,377. Kemudian perhitungan pada network throughput dan network throughput MAC layer yaitu dengan rumus network throughput yaitu total LTE provider user dikali total single user throughput per 1000 dan
pada MAC layer yaitu network throughput per 0,98. Kemudian total LTE provider user seperti yang sudah dihitung sebelumnya yaitu bernilai 1.333.534 dan SUT sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian hasil network throughput pada IP dan pada MAC layer sudah tertera pada tabel. Kemudian kita menghitung DL cell capacity dengan rumus downlink cell capacity yaitu NRE, yaitu jumlah research elemen dalam 1 milisecond. Kita memakai 168 dikurang NCRE, yaitu jumlah control channel RE dalam 1 milisecond. Kita menggunakan 36 nilainya, dikurang NRRE, yaitu jumlah reference signal RE dalam 1 milisecond bernilai 12, kita menggunakannya, dikali kode bits, dikali kode rate, dikali NRB, yaitu jumlah research block yang akan digunakan, yaitu kita menggunakan 100, dikali C, model antena MIMO, dikali 1000, dikurang CRE, yakni cycling redundancy check, yaitu 24 bits sama dengan 24 per 10 pangkat 6 Mbps. Lalu nilai-nilainya sudah tertera di tabel karena kita menggunakan LTE. Pada LTE kita menggunakan modulasi QPSK sepertiga, seperdua, dan 2/3. Lalu QAM, lalu 16 QAM bernilai setengah, 2/3, 4/5, dan 64 QAM yang setengah dan 2/3. Untuk nilai cell average throughput-nya didapatkan yang uplink yaitu 40,89 dan downlink cell average throughput didapatkan 34,079. Kemudian kita menghitung cell average throughput sama dengan SINR dikali cell throughput dan site capacity yaitu cell average throughput dikalikan dengan 3. Lalu number of site yaitu network throughput per capacity, site capacity, lalu cell coverage sama dengan area wide sama dengan number of site, lalu cell radius yaitu akar dari cell coverage per 2,6. Pada total LTE provider user nilainya sudah ditentukan sebelumnya, luas area juga sudah ditentukan sebelumnya, kemudian network throughput juga sudah ditentukan sebelumnya, dan nilai-nilai lainnya sudah tertera pada tabel. Di sini kita mendapatkan number of site-nya yaitu 48,48, kita bulatkan menjadi 49. Lalu perhitungan coverage planning. Data yang kami gunakan pada tabel berikut berdasarkan pada vendor yang kami gunakan. Pada downlink link baja tertera pada tabel, MAPL yang dihasilkan yaitu 134,777 dan uplink link budget dengan MAPL dihasilkan 129,746. Spesifikasi yang kami gunakan yaitu frekuensi 1800 MHz, bandwidth 20 MHz, tinggi E0 B sebesar 35, tinggi UE sebesar 1,75, dengan MAPL yang tadi digunakan yaitu 129,746, dan CM pada urban sebesar 3. Lalu kita menggunakan propagasi cos Hata, yaitu luas area dengan rumus 3,2 dikali log 11,75 kali HR pangkat 2 minus 4,97. Lalu didapatkan areanya sebesar 0,54 dan radius sel sebesar 0,65. Lalu mencari cell coverage yaitu 1,95 dikali 2,6 dikali D kuadrat. Lalu number of cell sama dengan area wide per cell coverage. Kemudian cell coverage pada etol sama dengan 3 kali 2,6 dikali D kuadrat. Kemudian number of cell pada etol yaitu area wide per cell coverage
pada etol. Luas wilayah yang kami gunakan sudah diketahui sebelumnya, kemudian hasil radius selnya yaitu 0,65 km, kemudian cell coverage-nya yaitu 2,1 km, kemudian number of cell-nya yaitu 20,94 site, dan cell coverage-nya yaitu 3,32 km pada etol, kemudian number of cell pada etolnya yaitu 13,6 site. Hasil perhitungan berdasarkan hasil perhitungan jumlah site pada sisi capacity dan coverage planning, maka jumlah site yang dirancang dalam aplikasi yaitu jumlah site terbanyak yakni 49 site. Lalu untuk yang ketiga dari hasil simulasinya, di sini kita bisa lihat ada peta kota Pekalongan. Dari peta kota Pekalongan ini kita telah mendapatkan site sejumlah yang kita hitung tadi, itu ada 49 site dan kita sebar di seluruh wilayah kota Pekalongan seperti gambar yang tertera pada slide. Lalu selanjutnya ada base signal analysis. Kita bisa lihat di sini ada histogram yang mempunyai grafik stem warna hijau, warna kuning, warna orange, dan juga warna merah. Di sini kita dapatkan signal yang terbaik atau sinyal yang paling bagus itu ada di luas wilayah dari hampir 0 ke 3,6 km persegi. Nah, untuk base signalnya dalam dBm kita dapat dari minus 85 hingga minus 90 dBm. Itu untuk base signal analysis. Lalu ini ada coverage by signal level. Nah, dari kesimpulan yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang pertama itu total site yang digunakan pada perancangan jaringan LTE di Kota Pekalongan ini kita dapat sebanyak 49 site. Lalu yang kedua dapat dilihat dari interval warna berdasarkan nilai dBm, kualitas sinyal dinilai 75 sampai 80 dBm memiliki cakupan wilayah yang paling luas. Lalu perancangan lokasi antar site di Kota Pekalongan terbilang renggang dikarenakan besarnya perbandingan antara luas wilayah dan juga pembangunan dan jumlah penduduk. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.